Are you there? Hari itu, bandara sibuk dengan kesibukannya. Justin adalah seorang jurnalis yang berencana akan terbang dari Washington menuju Tel Aviv, tempat tujuannya. Pandangannya teralihkan pada sebuah rak di toko buku yang memuat karyanya. Saat dia ingin mengambil majalah tersebut, seorang pria juga berusaha untuk mengambil majalah yang sama. Pria ini mengenalinya. Justin merasa sangat tersanjung dan membelikan pria ini majalah yang ia inginkan. Mereka pun berkenalan. Pria ini adalah Joe. Joe juga meminta tanda tangan Justin untuk kenang-kenangan sebelum ia pergi mengejar pesawatnya. Cuaca hari itu terlihat tidak bersahabat. Petugas bandara memanggil penerbangan 10.15 di mana Justin adalah penumpangnya untuk bersiap menaiki pesawat. Justin menyempatkan diri untuk menelpon istrinya sebelum naik ke pesawat. Ia bercerita, di mana tanggal itu pada 15 Oktober, penerbangannya bernomor 10.15 dan jam keberangkatannya diubah dari 9.30 ke 10.15. Sebuah kebetulan yang sangat luar biasa. Justin pun mulai memasuki pesawat. Kesibukan terlihat normal. Ia sempat bertukar kursi dengan penumpang yang membawa keluarga, namun tak dapat duduk bersebelahan. Sehingga Justin harus duduk di area tengah, di mana ia bertemu kembali dengan Joe yang ternyata satu pesawat dengannya. Justin menemukan sebuah MP3 player di rak kursinya. Saat melihatnya lebih dekat, sepertinya MP3 player itu sedang memutar podcast dengan judul Misteri Tragis dari Penerbangan 10.15. Penasaran dengan isi podcast tersebut, Justin pun mulai mendengarkannya. Podcast itu bercerita tentang kondisi yang mirip sekali dengan apa yang sedang Justin alami. Dari para kru yang sedang memeragakan prosedur keamanan, cuaca yang tidak bersahabat, dan bagaimana kalau satu pun penumpang pesawat tidak ada yang menyadari kalau dalam waktu kurang dari 1 jam, pesawat mereka akan hilang dari radar dan tidak pernah terdengar lagi. Podcaster melanjutkan cerita tentang tanda-tanda yang terjadi pada penerbangan 10.15. Tanda-tanda itu dimulai dengan Kapten Donner yang memulai sambutan yang biasa kita dengar saat penerbangan dimulai. Justin terhenyak saat secara kebetulan kapten pesawatnya saat ini juga bernama Kapten Donner. Ia bertanya pada penumpang di sebelahnya, tapi penumpang itu tidak terlalu memperhatikan pengumuman yang sedang berlangsung. Justin lalu meminta penumpang di sebelahnya untuk mendengarkan apa yang ia baru saja dengar dari podcaster. Tapi orang itu menolak dan bahkan pindah tempat duduk karena merasa terganggu. Justin lalu kembali mendengarkan podcast, dan podcaster menerangkan kalau Kapten Donner akan membuat laporan kepada Air Traffic Control kalau pada jam 10.21 malam ada burung yang menabrak mesin pesawat. Justin terkejut bukan main. Ia melempar MP3 player itu ke kursi, lalu masuk ke toilet untuk menenangkan dirinya. Justin lalu berusaha memanggil awak pesawat untuk datang ke kursinya. Ia menekan tombol berkali-kali. Awak pesawat pun agak terganggu, namun tetap mendatanginya. Justin bertanya, apa mereka menabrak burung? Namun awak pesawat tidak mengetahui tentang hal tersebut. Menurutnya, mereka terbang di ketinggian di mana burung tidak dapat terbang, sehingga tidak mungkin ada burung di luar sana. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Justin mulai meninggikan suaranya, sehingga awak pesawat terpaksa memaksa untuk berperilaku lebih sopan. Justin pun meminta maaf atas tindakannya. Setelah awak pesawat pergi, Joe yang duduk di belakang Justin bilang kalau yang terjadi tadi memang burung yang menabrak mesin pesawat. Joe bilang kalau ia adalah mantan pilot pesawat komersial. Ia pernah bekerja bersama kru pesawat ini, dan ia juga bilang kalau para kru tidak akan memberitahukan apa yang terjadi demi keamanan dan kenyamanan penumpang. Setelah Joe pergi, Justin kembali mendengarkan podcast. Podcaster berbicara tentang apa yang mereka ketahui tentang penerbangan 10.15. Beberapa di antaranya adalah kata terakhir dari pilot kepada ATC, yaitu Good Night New York. Dan setelah itu, pesawat akan menghilang dari radar pada jam 11.15 malam. Podcaster kemudian melanjutkan bahwa biasanya kecelakaan penerbangan selalu dimulai dari hal-hal kecil, seperti percikan api dari dalam kabin atau malfungsi dari mesin mereka.
Dalam penerbangan seperti 1015, kamera diletakkan juga di dalam kokpit, sehingga seluruh penumpang dapat melihat apa yang pilot dan kru lakukan dari berbagai monitor. Dalam situasi penerbangan yang menembus badai, komunikasi adalah hal terpenting, sehingga sesuatu yang berpotensi mengganggu sangatlah vital. Mendengar hal tersebut, Justin lalu memergoki 2 orang penumpang yang sedang menonton pertandingan kriket menggunakan HP mereka. Justin meminta mereka untuk mematikan HP, namun mereka menolak karena mereka menggunakan airplane mode dan terhubung dengan Wi-Fi pesawat. Justin tetap memaksa, sehingga menimbulkan sedikit keributan. Awak pesawat terpaksa meminta Justin untuk kembali ke kursinya dan duduk diam di sana. Justin kembali mendengarkan podcast, di mana podcaster mulai membacakan data penumpang yang menarik. Di pesawat tersebut, ada seorang penumpang bernama Igor Orlov yang duduk di bangku depan. Igor adalah saksi kunci dari kasus besar yang melibatkan mafia Rusia. Seperti yang kita ketahui, mafia Rusia dapat saja melakukan apapun untuk membuat Igor tidak dapat bersaksi. Podcaster juga memberikan info tentang polisi udara yang ada di pesawat tersebut. Justin lalu berjalan dan menanyakan informasi polisi udara yang ada di sana. Tapi tentu, sesuai regulasi, kru pesawat tidak ada satupun yang mengetahui siapa, kapan, dan di mana seorang polisi udara bertugas. Justin pun diminta kembali untuk kembali ke kursinya dan duduk diam di sana. Justin lalu melihat Joe. Ia mengira kalau Joe adalah polisi udara. Joe menyanggah dan mengatakan kalau ia hanyalah pilot. Saat banyak penumpang tertidur, ia mendatangi bangku depan di mana ada 2 orang Rusia sedang tidur. Ia lalu berusaha untuk mengambil sesuatu dari tas mereka. Beberapa penumpang melihatnya dan bingung dengan apa yang Justin lakukan. Namun saat ingin membuka bagasi atas, ada tas yang terjatuh. Justin lalu meminta maaf dan menyebut nama Orlov. Namun orang Rusia itu bilang kalau dia bukan Orlov dan tak tahu apa yang Justin lakukan. Ia tak menyukainya dan meminta Justin untuk segera pergi. Justin tetap bersikeras walau orang Rusia itu sudah menjelaskan kalau mereka adalah pemain bola yang akan bertanding dengan lawan mereka di Moskow. Kru pun datang dan kembali meminta Justin untuk kembali ke kursinya. Tapi Justin semakin ngotot dan mengatakan kalau mafia Rusia akan membunuh Igor Orlov. The Russian mafia wants to kill Igor Orlov. Tiba-tiba seorang pria berlari dari bangku depan dan berteriak dalam bahasa Rusia. Kapten pun datang untuk melerai. Rupanya pria yang berteriak tadi adalah Igor Orlov. Ia duduk di bagian depan pesawat. Kapten pun meminta Justin untuk kembali ke tempat duduknya karena ia sudah membahayakan penerbangan. Justin menyadari saat itu banyak penumpang yang merekam aksinya. Ia pun setuju untuk pergi kembali ke tempat duduknya. Sembari berjalan ke kursinya, Justin kembali mendengarkan podcast. Ia terkejut saat podcaster menyebutkan kalau orang terakhir yang mencurigakan adalah Justin Sanderson, dirinya sendiri. Video yang merekam aksinya membuat keributan diupload oleh seorang penumpang sebelum pesawat tersebut menghilang. Justin sangat terkejut karena rekaman tersebut memang adalah dirinya. Dikarenakan Justin tidak duduk kembali di kursinya, Kapten Donner pun terpaksa kembali turun tangan dan meminta Justin kembali ke kursinya dengan paksaan. Justin lalu memberitahukan kalau ia tahu dalam 14 menit ke depan, Kapten Donner akan mengatakan "Good night New York", dan Justin meminta Donner untuk tidak mengatakannya. Donner tentu bertanya, kenapa? Justin lalu menjawab kalau itu akan menjadi kalimat terakhir bagi penerbangan ini. Donner tentu tidak senang dengan perilaku Justin yang mengancam keselamatan penumpangnya. Namun tiba-tiba, seorang perempuan bernama Alicia datang dan langsung menahan Justin. Dialah polisi udara yang sedang bertugas. Mr. Sanderson, I'm placing you under arrest. Dalam penerbangan dalam kondisi badai itu, Alicia menjelaskan kalau ia mendengar apa alasan Justin. Ia bilang kalau podcast tidak dapat meramal masa depan. Dan ia juga memastikan kalau saat mereka mendarat nanti, Justin akan mendapatkan bantuan yang ia perlukan. Justin membantah, ia tak perlu bantuan. Ia pernah dalam situasi gangguan mental,
Tapi apa yang ia alami saat ini adalah nyata. Alisa kembali mengatakan kalau ia mengerti kondisi Justin dan ia akan memberikan bantuan yang ia perlukan saat mendarat nanti. Namun omongan Alisa terpotong karena Kapten Donner memintanya untuk bicara di belakang. Saat Alisa meninggalkannya, Justin kembali mengambil MP3 player itu dan mendengarkan kembali podcast tersebut. Podcaster mengatakan kalau misteri dari penerbangan 1015 ini cukup pelik karena banyaknya potongan puzzle yang belum dapat dijawab. Di menit-menit terakhir sebelum penerbangan itu menghilang, tinggal satu pertanyaan yang harus segera dijawab. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah tragedi itu terjadi? Dan saat itu, tiba-tiba Joe datang dan duduk di sebelah Justin. Joe mengatakan kalau ia percaya dengan apa yang Justin katakan. Ia percaya karena ia seorang pilot berpengalaman yang sudah menghabiskan banyak waktu dari hidupnya di ketinggian yang bahkan manusia seharusnya tidak berada. Joe lalu bertanya, apa yang bisa mereka lakukan? Justin lalu memberikan ide untuk membajak pesawat agar Joe bisa mendaratkan pesawat itu di suatu tempat dengan aman, sebelum pesawat itu menghilang dari radar. Joe bilang kalau ruangan kokpit selalu dikunci dengan password yang berubah sesaat sebelum pesawat take off. Justin menjawab kalau menurut podcaster, passwordnya adalah 1015. Joe lalu memberitahukan kalau setelah ia masuk ke ruangan kokpit, ia akan menurunkan tekanan udara dan menaikkan suhu. Hal tersebut dilakukan agar semua penumpang tertidur. Ia tak ingin ada kepanikan di kabin. Masker oksigen akan tetap turun secara otomatis, tapi Joe bisa mematikan aliran oksigen, sehingga para penumpang hanya menghirup udara biasa. Joe lalu pergi ke belakang, kemudian memberikan tabung oksigen kepada Justin. Segera setelah semua penumpang tertidur, Justin dapat pergi ke kokpit untuk bergabung bersamanya. Joe meyakinkan Justin kalau ia sudah melakukan hal yang benar. Setelah itu, Joe segera bergerak ke kokpit. Joe masuk ke ruangan kokpit dengan menggunakan password pemberian Justin. Ia memukul co-pilot dan mengambil alih pesawat. Semua aksi tersebut terekam di kamera, dan semua penumpang yang melihatnya mulai panik. Seperti rencananya, Joe menurunkan tekanan udara di kabin dan menaikkan suhu. Masker oksigen turun secara otomatis, tapi karena tidak ada oksigen yang mengalir, maka semua penumpang jatuh pingsan. Justin adalah satu-satunya orang yang masih sadar. Ia pun mulai bergerak ke kokpit. Tapi saat berjalan ke kokpit, Joe mengucapkan beberapa kalimat aneh. Joe berterima kasih pada Justin karena telah mengajarkannya bahwa masa lalu adalah masa lalu dan memberikannya kesempatan untuk menemukan kedamaian. Setelah mendapatkan konfirmasi dari ATC, Joe memutus komunikasi dengan ATC lalu mematikan mesin pesawat dan mengucapkan "Good night, New York." Good night, New York. Justin pun tersadar. Pilot pesawat yang dimaksud podcast tersebut adalah Joe. Justin pun hanya dapat berdiri di hadapan para penumpang yang tertidur, sementara pesawat mulai menukik. Tapi tampaknya keajaiban terjadi. Justin menemukan dirinya berada di pinggir pantai dengan banyak koper-koper berserakan. Ia juga menemukan MP3 player yang masih berfungsi. Ia segera menyalakannya dan kembali mendengarkan podcast yang belum selesai. Podcaster menceritakan kalau misteri penerbangan 1015 yang pada awalnya terdengar sangat mustahil dipecahkan terkuak secara tiba-tiba. Tim SAR mencari berbulan-bulan bangkai pesawat dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda penumpang yang selamat, tapi tidak ada hasil sama sekali. Sampai suatu ketika, ada kapal kargo yang kebetulan menemukan koper yang mengambang. Mereka pun akhirnya dapat menemukan bangkai pesawat 1015. Dan yang lebih mengejutkan, seluruh penumpang selamat. Kecuali satu orang yang tidak berhasil ditemukan, Justin Sanderson. Seketika itu juga Justin bingung. Ia lalu kaget melihat seorang anak kecil ada di depannya. Tak lama kemudian, ia melihat seluruh penumpang selamat dan berjalan ke arahnya dengan marah. Semua penumpang dan kru menyalahkan dirinya atas bencana yang terjadi. Pada awalnya, Justin berusaha melakukan apapun yang ia mampu
untuk mencegah bencana yang akan datang. Tapi pada akhirnya, ia yang berusaha untuk melihat semua petunjuk tidak mau melihat ke dirinya sendiri, sampai semuanya terlambat. Tujuan baiknya berubah jadi penyebab malapetaka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Hey man, how the hell you doing?